best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya SPC, Strategi Basic Candlestick, yang membahas candlestick dengan teknikal. Oke, selamat pagi untuk abang-abang dan kakak-kakaknya. Selamat beraktivitas. Sebelum abang-abang dan kakak-kakaknya menonton video saya yang kurang bermanfaat ini, alangkah baiknya pergunakanlah waktu Anda sebaik-baiknya. Oke, jadi kerjakanlah pekerjaan yang lebih penting-penting dulu. Oke, sebelum abang-abang dan kakak-kakak menonton channel saya ini, alangkah baiknya juga selalu baca deskripsi yang saya buat. Oke, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau bukan bermaksud untuk mengedukasi, tapi saya hanya untuk sharing-sharing saja, sharing atau tentang apa yang saya ketahui gitu. Oke, bila ilmu saya bermanfaat, bisa abang-abang dan kakak-kakaknya ambil, dan bila tidak bermanfaat mohon ditinggalkan. Oke, abaikan saja gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang saya, bagaimana saya untuk open posisi dan untuk bertrading atau apalah itu namanya. Oke, jadi seperti ini Bang. Jadi kebanyakan orang itu dia itu mencari informasi itu yang enggak jelas-jelas gitu. Makanya setelah dia mendapatkan informasi yang kurang jelas gitu, jadi abang itu jangan main ambil aja gitu, mendingan cari informasi itu yang jelas, konfirmasi yang jelas, yang seperti apa informasi yang jelas itu. Nah, di sini saya akan contohkan. Nah, seperti ini kan jelas nih informasinya. Jadi carilah yang jelas-jelas gitu. Atau seperti ini nih, jelas nih. Nah, jadi seperti itu. Jangan informasi yang gak jelas abang ambil gitu. Maaf ya, di sini saya tidak bisa mempraktekkan karena apa? Di sini kan marketnya sedang berlibur. Oke. Cuman saya kan selalu bilang kemarin di video saya yang kemarin, setelah mendapatkan informasi, kita cari konfirmasi di candlestick keempat. Oke. Nah, di sini saya akan coba cari yang searah-arah aja dan yang sejajar dan yang masuk gitu ya. Oke. Jadi kita cari itu di candlestick keempat. Misalkan ini contoh nih. Contoh. Ya. Di sini menginformasikan kenaikan. Oke. Informasinya kenaikan. Nah, konfirmasinya di mana? Konfirmasinya kan aku selalu bilang di candlestick keempat dan maksimal di candlestick kelima. Mana kan candlestick keempatnya? Nah, ini candlestick keempatnya. Oke. Dan saya juga pernah bilang, setelah kita mendapatkan yang namanya konfirmasi, oke, kita wajib menunggu yang namanya koreksi. Berapa candle koreksi? Maksimal 3 candlestick. Nah, ini dia koreksinya. Oke, ini koreksinya 1, 2, 3 candlestick, ya kan? Nah, untuk wilayah open posisinya itu abang bisa atur sendiri. Oke, yang penting kita kan yang penting kita cari sinyalnya itu yang tepat-tepat gitu, yang kira-kiranya masuk gitu. Oke, ini saya jelaskan di sini. Semoga bisa dimengerti sama abang-abang dan kakak-kakaknya. Oke. Karena di sini kan marketnya lagi libur nih. Oke. Jadi saya tidak bisa praktek. Nah, jadi carilah sinyal itu yang pasti-pasti dan yang jelas-jelas gitu. Jangan yang seperti ini abang jadikan signal. Oke. Jangan yang seperti ini dijadikan signal atau jadikan informasi. Jadi sayangilah uang kalian gitu. Jadi
menurut saya itu pahami dulu lah basicnya, pahami pola-polanya, pahami strategi-strateginya gitu. Tapi intinya basic itu kita balik lagi sama diri kita masing-masing begitu. Nah, oke. Misalkan kita contoh di sini. Nah, ini kita mendapatkan informasinya penurunan. Ya. Informasinya penurunan. Oke, nah konfirmasinya di mana? Konfirmasinya tuh cari kita itu. Aku kan udah pernah bilang, cari konfirmasinya. Nah, konfirmasinya di sini ada enggak? Atau di sini ada enggak? Itu. Oke. Jadi saya itu kalau mau bermain itu jadi ya teliti lah. Kita itu harus teliti gitu. Oke. Nah, cukup sampai di sini semoga paham. Oke. Nah, di sini saya akan mencobakan praktek, tapi karena di sini lagi libur jadi saya nggak bisa praktek di sini ya. Jadi kita cari dulu marketnya. Oke. Jadi intinya ingat ya, sebelum abang-abang bisa paham atau sebelum abang-abang terjun ke real gitu, alangkah baiknya abang-abang itu dan kakak-kakaknya pahami dulu basicnya, karena basic itu yang lebih penting. Oke, karena basic itu penting. Jadi kalau kita tidak paham basic itu susah. Oke. Nah, saya contohkan. Jadi di sini kita pakai cari yang namanya hukum positif negatif. Jadi positif negatif itu yang seperti apa? Contoh, di sini ada informasinya dia kenaikan, ya. Nah, cari konfirmasinya di mana? Oke. Di sini juga dia kenaikan. Oke. Di sini juga dia kenaikan. Oke. Nah, jadi di situ ada yang namanya hukum positif negatif. Nah, bila abang mau ambil gitu, ambilnya sabar gitu. Biarkan dia turun dulu gitu. Oke. Aku ambil durasi ya. Aku coba ambil. Oke. Jadi kalau kita sabar itu insya Allah gitu akan membuahkan hasil. Makanya saya selalu tekankan gitu. Jadi tekankan kayak gimana? Pelajarilah dulu basicnya. Basic yang paling penting itu gitu. Basic, kalau kita tidak paham basic itu aduh sayang banget gitu, susah kalau kita tidak ada paham basic itu. Makanya pahami dulu basicnya, apapun brokernya kalau kita paham basic, selagi dia menyediakan candlestick gitu, insya Allah gitu. Oke, kita perhatikan. Oke, kenapa saya di situ open posisi buy? Saya tadi udah bilang di sini menginformasikan dia kenaikan. Oke, di sini juga dia kenaikan. Oke, di sini juga dia kenaikan. Di sini juga dia kenaikan. Kenaikan semua gitu. Jadi kalau kitanya teliti, kalau kitanya teliti, rajin, terusnya tekun, pahami basicnya gitu. Oke. Jadi pahami dulu basicnya gitu. Walaupun ntar dia jadi merah nggak bakal menyentuh gitu area open posisi kita di sini. Seperti itu, Bang. Jadi balik lagi sama abang-abangnya. Jadi sayangilah uang abang-abang. Belajar dulu gitu. Belajarnya di mana? Alangkah baiknya gitu. Karena kan binari itu kejam gitu ya. Jadi belajar itu di mana? Belajarnya kita bermain di forex, mainnya di kripto gitu. Begitu, Bang. Ya. Pahami dulu basicnya gitu sebelum terjun ke realnya. Jadi sayangilah uangnya gitu, Bang. Oke, jadi apapun brokernya selagi kita paham tentang basic, insya Allah gitu akan ada hasilnya ya, akan ada hasilnya.
Jadi kita itu bersabar gitu ya, jangan terburu-buru terjun ke real gitu. Jadi alangkah baiknya dalami dulu basic-basicnya didalami. Oke, di sini saya hanya untuk mencontohkan satu kali saja ya. Satu kali, mohon videonya diulang-ulang. Dan saya juga dari dulu sampai sekarang, saya nggak pernah ganti-ganti yang namanya strategi itu aja gitu. Karena apa? Saya udah bosen gitu. Walaupun dia jadi candlestick merah, tapi nggak bakal menyentuh area OP kita gitu. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke, aku jelasin lagi. Alasan aku open posisi buy karena apa? Di sini dia menginformasikan kenaikan. Di sini juga dia kenaikan. Oke, di sini juga dia kenaikan. Di sini juga dia kenaikan. Makanya kita Aku open posisi buy karena apa? Dia udah menginformasikan kenaikan semua. Dan aku open posisi buy-nya di mana? Di sini. Dia udah sejajar. Seperti itu ya. Oke, di sini kita coba ganti di broker lain ya. Oke. Aku akan coba di Olim Trade ya. Oke. Oke ya. Kita perhatikan. Di sini saya mendapatkan informasinya penurunan. Oke. Yang mana penurunannya? Yang ini penurunan. Yang ini kenaikan. Yang ini juga dia penurunan tapi lemah nih. Sumbu bawahnya sudah over. Oke. Ini juga lemah, sumbu bawahnya kurang panjang. Ini juga lemah, sumbu atasnya kurang panjang, sumbu bawahnya kurang panjang. Oke. Jadi dia menjalankan yang mana dulu? Di sini ada hukum yang namanya positif negatif. Nah, positif negatif kayak gimana? Di sini kan dia sudah terjadi penurunannya nih. Sekarang dia menjalankan kenaikannya. Kita sambil tunggu. Jadi aku kan selalu bilang, kita itu konfirmasi itu di candlestick keempat. Mana dulu nih yang dikonfirmasi sama dia? Begitu, Bang. Oke. Ini konfirmasi terdekat. Penurunan. Berarti si informasi ini sudah terkonfirmasi. Ya, cuma ini konfirmasi terdekat. Riskan ke sliding. Oke. Tapi dia naiknya sudah tinggi. Nah, di sini sudah ada mulai adanya penolakan. Oke. Mulainya ada penolakan. Aku atur durasi dulu ya. Oke, di sini saya pakai demo dulu aja. Karena apa? Ya untuk melatih gitu. Karena janganlah malu-malu di demo juga, jangan malu gitu. Intinya kita itu di sini untuk belajar. Untuk belajar, memahami, mendalami candlestick dulu gitu. Jadi didalami gitu candlestick itu. Oke, saya di sini saya akan ambil selnya nih di sini. Oke. Dah. Jadi loss itu ada lah. Tapi kita carikan profit. Yang penting kan walaupun kita loss, analisa kita itu udah benar gitu. Nah, misal abang-abang jadi pertanyaan, "Bang, kok di situ sudah open posisi sell?" Oke, aku jelaskan lagi. Di sini dia menginformasikan penurunan. Aku selalu bilang di candlestick keempat dia penurunan. Oke, biarkan dia naik dulu. Nah, ini adalah koreksinya 3 candlestick. Makanya aku langsung ambil open posisi apa? Sell gitu. Oke, Bang. Oke, cuma ini kan aku tadi bilang apa, penurunannya lemah dan di situ ada yang namanya hukum positif negatif. Jadi biarkan dia naik dulu gitu. Oke.
biarkan dia naik dulu, baru kita open posisi. Begitu Bang. Dimana informasinya? Ini dia informasinya. Nih informasi. Ini juga penurunan, konfirmasi. Kalau kita malas menunggu yang lama-lama gitu. Oke. Jadi banyak gitu. Intinya itu perdalam lah, basic itu diperdalam. Jadi jangan asal-asalan ambil sinyal dan konfirmasi itu. Jadi carilah yang benar-benar gitu, cari yang tepat, yang bisa abang perdalami. Oke. Semoga video ini bisa membantu abang-abangnya dan kakak-kakaknya. Oke, semangat belajarnya gitu. Oke. Di sini saya tidak bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kalau ilmu saya bermanfaat, bisa abang-abang dan kakak-kakaknya ambillah. Tapi kalau nggak bermanfaat, buang saja yang jauh. Oke, buang saja. Oke, karena video sudah terlalu panjang, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.